dan juga tablik dari Pak Ustadz Dasat Latif. Nggak apa-apa ya Pak Ustadz ya. Aduh, saya Ini jadi kegeeran. Masya Allah. Pak Ustadz, ini ada lagi pertanyaan. Ini Bismillah, izin bertanya Pak Ustadz, saya pernah mendengar ceramah bahwa sebuah bangunan yang dibangun dari hasil yang haram, maka bangunan tersebut tidak akan menjadi berkah. Tapi kalau misalnya rumah Ustadz, bangunannya dibangun dengan hasil yang halal, namun di dalamnya ada barang-barang dari kredit. Apakah barang-barang tersebut termasuk barang riba dan menyebabkan rumah Nah, tersebut tidak berkah? oke, Atau seperti apa Pak oke, Ustadz? baik. Berkait dengan riba, berkait dengan kredit, sampai sekarang ini seluruh ulama dunia, ulama fikih dunia terjadi dua pendapat. Ulama-ulama klasik, ulama-ulama zaman dulu yang betul-betul memelihara kemurnian, ketakutan, kewaspadaannya besar, mereka mengatakan haram. Ya, nah, ulama-ulama kontemporer, ya, ulama-ulama modern sekarang ini mengatakan halal selama itu memang menyangkut hajat hidupmu dan kau tidak bisa lepas dari kehidupan itu. Nah, seperti sekarang mengatakan mana ada manusia yang bisa lepas dari dunia perbankan. Saya misalnya, saya mau di bank syariah tapi gaji saya sebagai PNS itu harus lalu ke bank konvensional, ya apa boleh buat. Nah, cara menghindarnya saya tidak ambil bunganya, saya ambil bunganya bukan untuk diri saya, tapi saya ambil untuk saya kasih ke fakir miskin. Karena kalau saya tidak ambil bunganya, dimanfaatkan orang lain, sehingga bunga itu bisa digunakan untuk kesalahan. Nah, soal kredit, Islam tidak melarang berutang, tapi sebaiknya dihindari. Sebenarnya bukan karena kita tidak mampu sehingga kita berutang, tapi karena gaya hidup kita melebihi kemampuan. Kalau gaya hidupnya, operasionalnya, prakteknya begini. Kalau gaji suami cuma 7 juta satu bulan, maka gaya hidup 5 juta, insya Allah tenang. Tapi kalau gaya hidupnya melebihi 7 juta, gaya hidupnya 10 juta, maka dia pasti kredit 3 juta. Kalau suami hanya 5 juta per bulan gajinya, enggak usah beli kamera, HP yang 3 kameranya. Untuk apa 3 kameranya? Nah, 1 di suamimu. Ya, lebih baik yang 3 blisnya. Supaya kalau kau foto suamimu terang mukanya. Nah, ini yang biasa ini kredit yang membuat rumah tangga bertengkar. Ya, datanglah apa sih namanya itu yang menawarkan kredit dari bank. Itu kan bagus-bagus ceritanya. Ini Ustadz, kalau masuk Ustadz ambil kredit bisa dijaminkan ruko, saya bisa kasih ke 3 miliar sampai 5 miliar. Kalau ada mobil tak Ustadz enak, pergi pengantin tidak hujan, satu keluarga tidak perlu nunggu taksi kalau pulang kampung berwibawa. Semua enak-enak dicerita. Itu yang namanya minta kredit. Kalau yang datang pegawai bank, dia tidak cerita bagaimana kalau bannya meletus. Bagaimana kalau tabrakan, bagaimana kalau dicuri dia punya mesin. Tidak pernah dicerita. Maka Islam tidak melarang kredit, tapi sebaiknya dihindari. Kenapa? Karena utang membuat kita jadi pembohong. Ada tagihan, kasih tahu nak, bilang ibu tidak ada lagi keluar. Sudah, bohong. Yang kedua, utang membuat langkah kaki kita terbatas. Mau pergi warkop, ada di sana, nanti saya ditagih. Terbatas. Yang ketiga, utang membuat kita tidak bisa tenang. Ya, ada penghasilan, simpan untuk bayar kredit, bayar. Maka gaya hidup, syukuri apa yang Allah berikan, insya Allah hidup kita tenang. Wallahu a'lam bishawab. Makasih. Jadi mungkin tidak apa-apa ya Pak Ustadz kalau udah terlanjur ya, diselesaikan aja. Kemudian selesaikan. Kalau saya solusinya begini Mbak. Ya. Ini ada rumah kita beli kredit. Ada juga aset kita yang lain. Maka yang baik adalah jual aset yang lain untuk menutupi kredit supaya hidup tenang. Ya, kalau betul, dari kredit ke kredit, itu Nabi bilang lagunya Merama, gali lubang tutup lubang, masuk lubang sendiri. Ya, wallahu a'lam. Sudah Mbak ya? Cukup? Ya, ada satu lagi nih Pak Ustadz pertanyaan nih. Ya, satu lagi. Pak Ustadz, ya, jadi ini Pak Ustadz, kita kan tadi membahas tentang halal itu indah dan beberapa hari ini juga kita membahas bahwa halal itu baiknya kita bawa ke lifestyle atau kehidupan sehari-hari kita supaya keberkahan Allah dan juga doa kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada pertanyaan dari saudari Ida Ainul Mardia, UNM. Bagaimana menyikapi keluarga yang kita tahu memiliki pekerjaan yang tidak halal, Pak Ustadz? Caranya gimana? Ya, satu, kata Nabi, kalau kau melihat kebatilan, ada 3 cara melakukan teguran. Pertama, tegurlah dengan tanganmu. Nah, ini tangan ini dipersepsikan, diartikan dengan kekuasaan. Ya, nah kita tidak punya kekuasaan, kita bukan pejabat. Maka pabilizani dengan lisanmu. Ini tugasnya para ustadz.
Nah, kalau Ananda ini melihat keluarganya, kalau misalnya dinasehati paman kita, enggak mungkin malah dia marah, maka tidak usah. Cari ahlinya, cari ustadz, bikin pengajian di rumah membahas tema itu. Kemudian yang tidak punya kekuasaan, tidak bisa berbicara dengan lisan, maka dengan cara yang ketiga adalah tegurlah dalam hatimu, tapi ketahuilah menegur dalam hati adalah selemah-lemah iman. Nah, karena waktu yang sangat terbatas, ya kalau ada masih mau bertanya, silahkan layangkan di 08121222298. Oke, boleh Saya diulangi ulang, sekali lagi Pak Ustadz, nomor handphonenya dicatat. 081 Ya, 081 21 duanya 5 kali 222298. ini kalau Itu aktif kita WhatsApp, 24 jam. kita Boleh WhatsApp, Pak Ustadz langsung dibalas ya Pak Ustadz ya? langsung. 24 Cuma jam. kalau WhatsApp biasa ketinggalan, Mbak, karena bertumpuk masuk. Kalau Boleh WhatsApp ditelepon Pak ini Ustadz biasa ya? 1 jam saya tidak pegang, bisa lebih 1000 lagi masuk, ya. Nah, yang saya Kalau sarankan curhat boleh SMS. Pak Ustadz ya? Boleh curhat, boleh curhat. Masya Allah, Termasuk Pak yang mau Ustadz cari boleh. jodoh, saya bisa jadi bantu. Masya Allah, Pak Saya Ustadz banyak boleh. stok yang cari istri dan cari suami. Ya. Masya Allah, Pak Ustadz, Nah, boleh nggak kita dengerin closing statement dari Pak Ustadz, ini juga menjadi motivasi dan juga pesan mungkin untuk sahabat-sahabat muslimah yang ada di ya. manapun ya, termasuk yang ada di meeting Zoom. Pak Ustadz boleh diberikan closing statement atas Oke, tablik akbar closing kita dengan statement. tema hal itu indah. Ya, closing statement. Kata penutup. Kita kan senang sekali pakai bahasa Inggris, padahal lebih Indonesia lebih cantik. Ya, saudaraku, agama Allah hadirkan untuk tujuannya salah satu diantaranya memisahkan antara yang hak dan yang batil. Ya, halal haram. Agama hadir untuk menuntun kita menunjukkan ini yang haram, ini yang halal. Tujuannya apa? Percayalah saudara, apa yang Allah haramkan pasti mudarat bencana buat kita. Dan apa yang Allah halalkan pasti kebaikan bertumpuk-tumpuk di dalamnya. Maka merugi kita punya akal pikiran yang cerdas, lalu tetap menyerobot dan gaya hidup yang haram. Maka goblok kita, bodoh kita kalau tidak menggunakan akal untuk gaya hidup yang halal. Karena halal itu indah. Terima kasih. Saya Dasat Latif dari Kota Angin Mamiri, Makassar, menyampaikan selamat selamat mengikuti dakwah berikutnya. Saya tutup dengan pantun. Buah nangka, buah pepaya. Cakep. Buah kepala, buah kelapa, buah nenas. Buah anggur, buah timun. Itulah buah-buahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Pak Ustadz ya untuk kebersamaannya pada sore hari ini, sangat menghibur kita pastinya, menjadi spirit baru untuk teman-teman semuanya agar senantiasa memilih ya produk-produk yang pastinya halal untuk kita dan juga cara bertransaksi menjalankan lifestyle atau gaya hidup yang halal, dan semoga saja dapat kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga kita menjadi umat yang senantiasa diberikan ridho dan juga berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan baiklah Bapak Ibu hadirin sekalian, tablik akbar halal itu indah bersama Ustaz Dasat Latif yang baru saja kita ikuti bersama menjadi akhir dari perjumpaan kita dalam Pekan Ekonomi Syariah 2020 virtual Makassar. Namun tenang saja, kita masih akan bersilaturahim di pagelaran berikutnya, yaitu perhelatan Festival Ekonomi Syariah kawasan Timur Indonesia yang akan diselenggarakan di Nusa Tenggara Barat pada 18 sampai dengan 28 Agustus 2020 mendatang, dan juga gelaran ISEF atau Indonesia Syariah Economic Festival pada 27 sampai dengan 31 Oktober 2020 yang akan diselenggarakan di Kota Jakarta. Semoga kedua event kebersamaan kita nanti akan terlaksana dengan sukses dan juga membawa manfaat kepada seluruh umat Indonesia. Dan baiklah Bapak Ibu hadirin sekalian, saya Indri Wijaya mewakili seluruh tim yang 3 hari telah bertugas untuk Anda dan juga mewakili seluruh keluarga besar Bank Indonesia. Kami ingin mengucapkan terima kasih
terlebih dahulu kepada para pimpinan Bank Indonesia yang telah mempercayakan kami untuk memandu jalannya Pekan Ekonomi Syariah 2020 secara virtual di Kota Makassar. Terima kasih kepada Bapak Bambang Kusmiarso, Bapak Endang Kurnia Saputra, Bapak Iwan Setiawan, dan juga seluruh keluarga besar Bank Indonesia atas kepercayaannya. Dan mohon maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan selama pelaksanaan Pekan Ekonomi Syariah 2020 virtual di Kota Makassar 3 hari ini. Semoga saja diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat untuk kita semua di hari ini dan juga hari mendatang. Akhir kata saya Indri Wijaya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Ya Allah, Ya Rob, wahai Zat yang maha membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Ku membuka mata dan mengingat kembali akan diri ini yang telah ku dapati. Ku sadari terkadang ku lupa, tapi izinkan aku Gimana kamu ini? Bekerja gini aja kembali becus. Pakai otak. padamu. Cepat bersihkan. Terima kasih ya Allah atas segalanya. Kau tetap bersamaku dalam suka duka. Ku bersujud padamu, ku mengucap syukurku akan semua nikmat yang kau beri. Ku sadari terkadang ku lupa, tapi izinkan aku kembali padamu. Terlalu lama ku larut dengan semua yang kau beri, hingga ku lupa siapa diri